Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat thalibat. Kaifa halukunna jami'an. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Madza darsunal an? Apa pelajaran kita hari ini? Nah, kalian bisa menjawab. Darsunal an, pelajaran kita hari ini al-haditsu. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah hadis. Nah, insya Allah kita akan mempelajari bab 2 tentang as-sunnatun nabawiyyatu fil hayatil yaumiyati. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari dengan Ustazah Elsa Khairun. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, silahkan siapkan buku hadisnya. Siapkan juga pensil dan juga penghapus. Nah, tugasnya seperti biasa ya. Tugasnya itu kalian cukup menyimak apa yang akan Ustazah sampaikan dan jangan lupa untuk mengharokati, gitu ya, bisa dipahami. Nah, sudah siap bukunya? Kalau sudah siap, silahkan buka buku hadis halaman 10. Nah, kita akan mempelajari bab 2. Begitu ya. Nah, kita akan mempelajari tentang al-ahdaf dulu ya. Ustazah pertama-tama, Ustazah akan bacakan, kalian menyimak, kemudian kalian mengharokati. Al-ahdafu at-ta'limiyatu. Nah, artinya apa Ustazah? Artinya tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita di bab 2 ini adalah, saya bacakan terlebih dahulu. Siap-siap mengharokati ya. Yutawaqqa'u an ya'tarifa at-talibu bi annal hadithi manhajul al-hayati wa yahrisu ala tatbiqihi. Diharapkan siswa dapat mengakui bahwasanya hadis itu adalah metode atau jalan kehidupan dan berambisi atau kalian ada rasa ingin untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya untuk tujuan pembelajaran kita pada bab kedua ini. Selanjutnya, silahkan dibuka halaman 11-nya. Kita akan masuk halaman 11. Nah, kan di bab ini itu ada subbab. Nah, kita akan mempelajari subbab yang pertama, yaitu tentang luzumu at-tamassuki bisunnatin nabawiyyati. Nah, artinya apa sih Ustazah? Jadi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Luzumu at-tamassuki bisunnati an-nabawiyyati. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Nah, saya bacakan terlebih dahulu. Kalian siap-siap mengharokati, kemudian Ustazah akan menjelaskan. Fa innal khaira kullahu fi at-tamassuki bi aslaini kitabillahi wa sunnati rasulihi faman tamassaka bihima wuqiya minad dolalati wa faza wa aflaha
fid dunya wal akhirati. Fawajaba ala al muslimi an yakuna muttabi'an li sunnati rasulillahi. Qala Allahu azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Suratu Ali Imran. Sudah diharokati ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan. Fa innal khairu. Nah, kebaikan. Fa innal khairu kullahu, itu kebaikan seluruhnya itu berada di dalam at-tamassuki bi aslaini, di dalam berpegang teguh pada dua hal pokok. Ustazah, apa aja sih dua hal pokok itu? Nah, dua hal pokok itu, yang pertama adalah kitab Allah atau Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah atau hadis. Nah, kitabillahi wa sunnati rasulihi, itu maksudnya kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Faman tamassaka bihima, barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, kepada hadis dan kepada Al-Quran, wuqiya minad dolalati. Nah, maka akan selamat dari kesesatan. Dolalah itu sesat. Nah, wafaza wa aflaha. Faza, dan menang. Menang dan berhasil atau senang di dunia maupun di akhirat. Fawajaba 'alal muslimi, maka seorang muslim itu wajib mengikuti an yakuna muttabi'an li sunnati rasulillahi, wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Apa dalilnya Ustazah? Bahwasanya seorang muslim itu wajib mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, disinilah dalilnya. Qala Allahu azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Artinya, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini ada di surat Ali Imran ayat 31. Bisa difahami ya. Selanjutnya, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu, kemudian kalian mengharokati. Kama farodo alal muslimi ittikhadhu rasulillahi udwatan hasanatan lahu fi sairi umurihi. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Suratul Ahzab ayat 21. Selanjutnya, waqalan nabi kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulallahi wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Baik, Ustazah akan jelaskan. Kama farodo alal muslimi, sebagaimana seorang muslim itu harus ittikhadhu rasulillahi, harus menjadikan Rasulullah itu sebagai qudwatan hasanatan. Nah, qudwatan hasanatan itu adalah contoh yang baik atau tauladan yang baik fisa iri umurihi, di dalam urusannya. Nah, apa Ustazah dalilnya? Bahwasanya Rasulullah adalah qudwatan hasanatan atau contoh yang baik atau tauladan yang baik untuk umat. Nah, dalilnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun.
Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu. Ini ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian ada lagi dalilnya. Nah, waqalan Nabi, ini dari hadis Nabi, kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannata, akan masuk surga, illa, kecuali man aba, kecuali yang enggan. Nah, qalu, nah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan? Nah, qala, beliau menjawab, man, siapa yang, atau ani, siapa yang mematuhi aku, dakhalal jannata, akan masuk surga. Waman asani, dan siapapun yang mendurhakai aku, faqad aba, maka dia yang enggan untuk masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Bisa difahami ya dari sini, ini adalah dalil-dalil yang harus kalian hafalkan dan kalian fahami. Yang pertama itu adalah dalil bahwasanya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik bagi umat. Oke, lanjut. Ini ada di halaman 11, silahkan dibuka. Wamin ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam at-tamassuku bisunnatihi zahiran wa batinan, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, wa dzalika bi an yabda al mar'u bi nafsihi fayaltazima ma amara bihin nabi alaihi as-salatu wassalamu wa yantahi amma naha summa yabda'a binushi ahlihi wal muqarrabina minhu bi an yutabbiqu as-sunnata wa yaltazimuha fayu'allimuhum iyyaha wa yuwaddihu lahum fadlaha wa 'azima ajriha summa yantaqilu ila umumil muslimina min haulihi muhabbiban iyyahum bisunnatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bazilan jahdahu raghiban fi ihya'iha bainahum wa hadha yu'tabara ghayatan min ta'allumil hadithi wa ta'limihi bidzatihi. Sudah diharokati ya. Selanjutnya akan Ustazah jelaskan satu persatu. Wa min ittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah di antaranya apa Ustazah? Ya, at-tamassuku bisunnatihi, maka harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Qaulan, baik itu secara ucapan, wa amalan, atau perbuatan kita, wa i'tiqadan, atau keyakinan kita. Wa dzalika bi an yabda al mar'u bi nafsihi. Nah, disinilah. Nah, untuk di antara bentuk mengikuti Rasulullah itu kan
tadi harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi secara zahir maupun secara batin. Baik itu secara ucapan kita, perbuatan kita, atau keyakinan kita. Nah, untuk mengikuti Rasulullah itu, diantaranya seseorang harus memulai dengan dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Wadzalika bi an yabda'al mar'u bi nafsihi. Seseorang itu harus memulai dengan dirinya sendiri. Nah, dimulai dengan dirinya sendiri itu fayal tazima ma amara bihin nabi, diantaranya untuk mematuhi apa yang diperintahkan Nabi. Ma amara bihin nabi alaihi assalatu wassalamu wa yantahi amma naha, dan mencegah apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah seseorang itu memulai dengan dirinya sendiri, terus yang kedua ada summa yabda'a binushi ahlihi, dan dia memulai untuk menasihati keluarganya, wal muqarrabina minhu, dan orang-orang terdekatnya. Gimana caranya dan untuk apa? Untuk bi an yutabbiqu, untuk menerapkan as-sunnata wa yaltazimuha, untuk menerapkan sunnah dan berpegang teguh padanya. Fayu'allimuhum iyyaha, maka dia mengajarkan kepada mereka. Mengajarkan apa? Mengajarkan sunnah. Wa yuwaddihu lahum fadlaha, dan menjelaskan kepada mereka tentang sunnah dan kebesaran pahala mengikuti sunnah. Wa adhima ajriha, itu kebesaran pahala mengikuti sunnah. Selanjutnya, setelah seseorang itu memulai dengan dirinya sendiri, dan kemudian dia memulai menasihati keluarganya dan orang-orang terdekatnya, selanjutnya adalah summa yantaqilu ila umumil muslimina min haulihi, kemudian berpindah kepada umat muslim secara umum atau secara utuh dan sekitarnya. Untuk apa? Muhabbiban iyahum, agar apa? Agar membuat mereka cinta kepada sunnah Nabi, bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya, dengan mencurahkan kesungguhannya menginginkan. Nah, di sini badilan jahdahu, itu dan mencurahkan kesungguhannya, raghiban fi ihyaiha bainahum, menginginkannya untuk menghidupkan sunnah di antara mereka. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, wahada yu'tabaru, hal ini merupakan puncak. Nah, maksudnya apa sih Ustazah? Merupakan puncak. Nah, saya jelaskan lagi ya. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan, di antara bentuk mengikuti Rasulullah itu pertama harus berpegang teguh kepada Nabi secara zahir maupun secara batin, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Nah, ini tuh ada 3 fase. Fase yang pertama itu seseorang harus memulai dengan dirinya sendiri, dan fase yang kedua, nah, dia harus memulai menasihati keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kalau kita sudah memulai dengan diri kita sendiri, dimulai dengan mematuhi apa yang diperintahkan Nabi dan mencegah apa yang dilarang Nabi, kemudian kita telah memulai menasihati keluarga kita dan orang-orang terdekat kita, untuk apa? Untuk menerapkan sunnah dan berpegang teguh kepadanya, maka dia mengajarkan kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang sunnah dan kebesaran pahala mengikuti sunnah. Selanjutnya itu berpindah kepada umat muslim secara umum dan sekitarnya. Nah, maka ini merupakan puncak dari mempelajari hadis serta mengajarkannya. Bisa dipahami ya?
Jadi ketiga tahap ini untuk mengikuti Rasulullah ini adalah puncak dari mempelajari hadis dan mengajarkannya. Bisa dipahami? Nanti bisa kalian baca-baca lagi. Ini udah Ustazah perinci ya. Ada 3 tahapan. Baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Jangan lupa terus di murojaah. Murojaah itu terus diulang-ulang. Kita sudah mempelajari 2 bab. Afwan, kita sudah mempelajari bab 1. Jangan sampai kalian lupa apa yang sudah saya jelaskan pada bab 1. Gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Ma'an najah fi ta'allumikun. Astaghfirukum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.